Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan penuh kegembiraan. Berjumpa lagi dengan Bu Cutri dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini kita akan belajar pelajaran yang kedua yang berjudul Aku Mampu Membedakan Perbuatan yang Baik dan yang Buruk. Mari kita belajar bersama. Teman-teman sekalian, pelajaran kita yang kedua berjudul Aku Mampu Membedakan Perbuatan Baik dan Buruk. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan yang baik? Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak laki-laki yang sedang membagikan makanan kepada temannya. Gambar yang kedua menunjukkan seorang yang sedang marah-marah terhadap temannya. Gambar manakah yang menunjukkan perbuatan baik? Ya, gambar yang pertama menunjukkan perbuatan baik. Berbagi makanan dengan teman merupakan contoh perbuatan baik. Bagaimana dengan gambar nomor 2? Gambar nomor 2 yang dilakukan anak ini sangat atau membuat orang lain merasa sedih. Jadi, jangan lakukan perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan baik yang kita lakukan akan mendatangkan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan bagi orang lain. Kita pun juga merasa bahagia jika mendapatkan perbuatan baik dari orang lain. Lalu, bagaimana perasaanmu jika diejek temanmu? Pasti sedih, bukan? Jika kita diejek oleh teman, pasti kita merasa malu dan sedih. Perbuatan buruk akan mendatangkan kesedihan, kemarahan, dan rasa malu. Mari kita belajar berbuat baik dari Santa Elizabeth. Santa Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup bahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth sangat sedih hatinya. Ia merasa dunia itu mati untuknya. Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth. Hal itu karena Elizabeth sering membagi banyak makanan kepada kaum miskin. Semasa Louis hidup, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekarang, mereka dapat berbuat apa-apa kepada Elizabeth. Segera saja, putri yang cantik itu diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak pernah mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dengan berdoa dan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti menerima kebahagiaan yang ia terima. Saudara-saudara Elizabeth datang menolongnya, sehingga ia beserta anak-anaknya mendapat tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki Elizabeth menikah lagi. Akan tetapi orang kudus itu telah bertekad mempersembahkan dirinya untuk Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin.
Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh bebas belas kasihan melihat penderitaan sesama. Itulah tadi cerita dari Santa Elizabeth. Teladan dari Santa Elizabeth yang dapat kita tiru adalah rendah hati, selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh, mau melayani orang sakit dan miskin, serta senang membantu orang lain. Apakah kalian bisa meniru teladan dari Santa Elizabeth? Kalian pasti bisa meniru teladan dari Santa Elizabeth dengan berbuat kebaikan kepada teman, orang tua, guru, dan semua orang yang kalian jumpai. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.